Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Ibu Widit pada materi yang pertama, KD 3.1, yaitu Flora dan Fauna di Indonesia dan di dunia. Sebelum kita memulai materi ini, mari simak penjelasan yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama akan kita bahas yaitu karakteristik bioma di dunia. Bioma sendiri didefinisikan sebagai komunitas biologis yang unik. Mengapa disebut unik? Karena melingkupi suatu area geografis yang luas dan terbentuk sebagai respons perbedaan karakteristik lingkungan serta iklim. Jadi, antara wilayah satu dengan yang lain itu pasti flora dan faunanya akan berbeda. Biomanya akan berbeda. Karakteristik suatu bioma sendiri itu ada beberapa bagian. Yang pertama, bioma adalah suatu komunitas yang klimaks. Mengapa disebut klimaks? Karena sudah mencapai perkembangan yang maksimal. Jika terjadi perubahan itu tidak nampak lagi. Yang kedua, ada vegetasi yang mendominasi kawasan tersebut. Lalu yang ketiga, komunitas tersebut stabil sepanjang masa, kecuali ada bencana alam dan gangguan manusia. Bencana alam di sini contohnya adalah gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Lalu gangguan manusia ini contohnya adalah kebakaran hutan. Lalu selanjutnya, bioma sendiri terbentuk karena adanya kumpulan ekosistem yang berbeda. Seperti kita sudah jelaskan tadi. Lalu selanjutnya, setiap bioma itu dicirikan dengan kehidupan hewan dan tumbuhan yang berbeda. Yang terakhir, bioma biasanya memiliki wilayah yang luas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Yang pertama ada iklim. Kedua ada bentuk permukaan bumi. Tiga ada kondisi tanah. Dan yang keempat ada hubungan dengan makhluk hidup. Yang pertama akan kita bahas yaitu iklim. Iklim sendiri adalah kondisi cuaca pada waktu yang lama dan meliputi daerah yang luas. Iklim terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama ada suhu, kelembapan udara, angin, curah hujan, dan cahaya matahari. Suhu itu menunjukkan derajat panas suatu benda. Misalnya adalah saat siang hari kita merasakan terik yang sangat panas, suhunya bisa mencapai 30 derajat Celcius. Lalu saat pagi hari termasuknya dingin atau sejuk itu suhunya mencapai 22 atau 25 derajat Celcius. Jadi satuannya adalah derajat Celcius. Yang kedua ada kelembapan udara. Kelembapan udara sendiri adalah kandungan total uap air di udara. Jadi kelembapan udara ini biasanya kalau malam hari bisa mencapai lebih dari 80%. Lalu saat siang hari itu bisa 50%. Yang ketiga ada angin. Angin adalah udara yang bergerak. Seperti yang kita rasakan setiap hari ada angin. Lalu yang keempat ada curah hujan. Yang kita ketahui curah hujan adalah sumber utama dari air tanah. Yang terakhir ada cahaya matahari. Cahaya matahari ini menjadi sumber utama energi bagi makhluk hidup, terutama flora dan fauna. Selanjutnya ada bentuk permukaan bumi atau fisiografi. Faktor fisiografi ini berkaitan dengan bentuk permukaan tanah, seperti ketinggian, kemiringan, drainase atau pembuangan massa air, dan tingkat erosi tanah. Contohnya dari bentuk permukaan bumi ini misalnya tumbuhan seperti teh, kopi, dan kina ini hanya dapat tumbuh di daerah dengan ketinggian 600 sampai 2500 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Jadi tumbuhan seperti teh, kopi, dan kina ini biasanya tumbuh di daerah-daerah yang iklimnya atau suhunya itu sejuk atau dingin. Lalu ada faktor edafik. Faktor edafik ini adalah faktor yang berkaitan dengan struktur dan komposisi tanah yang ditemukan di daerah tertentu. Dan tanah merupakan komponen utama habitat tumbuhan dimanapun. Walaupun sering kita lihat ada beberapa tumbuhan yang hidupnya di air, namun lebih banyak
tumbuhan itu memerlukan tanah untuk menjadi tempat hidup atau habitatnya untuk hidup. Selanjutnya ada hubungan antar makhluk hidup atau yang disebut dengan biotik. Faktor terbesar yang mempengaruhi pertumbuhan dan sebaran tumbuhan atau hewan ini adalah faktor biotik. Tumbuhan sendiri merupakan produsen dalam rantai makanan. Oleh karena itu, keberadaan tumbuhan itu sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan rantai makanan. Jika tidak ada tumbuhan sebagai produsen, juga tidak akan ada yang namanya rantai makanan. Seperti kita lihat contoh yang pertama, ini ada rantai makanan diawali dari produsen, pasti akan diawali dari produsen, yaitu adalah tumbuhan. Di sini contohnya adalah rumput. Rumput dapat hidup melalui fotosintesis dari sinar matahari dan mendapatkan asupan makanan pun dari air. Lalu rumput dimakan oleh belalang, yang pada dasarnya belalang ini juga adalah hewan pemakan dedaunan. Lalu belalang mati dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular dan ular dimakan oleh elang sebagai konsumen terakhir. Lalu elang mati akan meninggalkan bangkainya dan akan menjadi jamur karena sudah dimakan oleh bakteri. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Terima kasih, sampai berjumpa kembali.